Jorinda dan Jorindel. Suatu ketika ada sebuah istana tua yang berdiri di tengah-tengah hutan yang menyeramkan. Dan di dalam istana hidup seorang peri tua. Peri ini bisa berubah bentuk menjadi apapun yang dia inginkan. Dia biasa terbang sebagai burung hantu atau merangkak seperti seekor kucing. Tapi pada malam hari, dia selalu berubah menjadi wanita tua kembali. Oh, aku harap aku bisa menghilangkan kerutan dan rambut putih ini. Tetapi dia tidak bisa. Dia tetap menjadi peri tua pemarah yang memerintah istananya. Ketika ada pria yang datang 100 langkah dari istananya, dia menjadi terdiam dan tidak dapat bergerak sedikit pun sampai wanita tua itu membebaskannya. Oh, peri tua, mohon bebaskan aku. Jangan panggil aku tua. Aku akan membebaskanmu kalau kau berjanji tidak akan kembali. Maafkan aku berjanji tidak akan kembali ke sini. Tetapi ketika seorang gadis datang ke situ, dia berubah menjadi seekor burung, dan peri itu mengurungnya di dalam sangkar. Ada 700 sangkar menggantung di istana, dengan burung-burung cantik di dalamnya. Ah, koleksi burungku yang cantik. Sangat mengagumkan. Ada seorang gadis yang bernama Jorinda. Jorindel, seorang anak gembala, sangat menyayanginya, dan mereka akan segera menikah. Ah, hutan ini sangat indah, begitu menenangkan. Iya sayangku, benar sekali. Tapi kita harus berhati-hati jangan sampai terlalu dekat dengan istana. Apa kau takut dengan peri tua? Jorinda berlari ke dalam hutan sambil mengejek Jorindel. Mereka sampai di puncak bukit. Saat itu sore yang indah. Sinar terakhir dari matahari terbenam bersinar terang melalui batang-batang pohon panjang di atas dahan hijau di bawahnya. Dan perkutut bernyanyi dari pohon birch yang tinggi. Kalau ini memang bukan surga, lalu ini apa? Jorinda duduk sejenak untuk bernafas. Jorindel duduk di sampingnya. Mereka berdua merasa sedih. Jorindel, aku merasa tidak enak. Aku juga. Aku merasa aku akan kehilanganmu. Ayo cepat kita pulang. Mereka melihat ke arah mana mereka harus pulang. Mereka bingung untuk mengetahui jalan mana yang harus diambil. Oh sayang, kita tersesat. Matahari terbenam dengan cepat. Jorindel tiba-tiba melihat ke belakangnya dan melihat tanpa sadar mereka telah duduk di dekat tembok istana tua itu. Dia menjadi pucat ketakutan. Jorinda hanya bernyanyi. Ini suara Jorindaku. The ringdove sang from the willow spray. Well a day, well a day. He mourned for the fate of his darling May. Well a day, well a day. Saat nyanyian berhenti tiba-tiba, Jorindel melihat ke arahnya dan melihatnya berubah menjadi burung bulbul. Seekor burung hantu dengan mata berapi-api terbang di sekitar mereka dengan 3 teriakan. Jorinda, tidak, sayangku. Aku akan menyelamatkanmu. Jorindel tidak dapat bergerak atau berbicara. Apa yang terjadi padaku dan Jorindaku? Apa ada jalan keluar dari kesengsaraan ini? Dan sekarang matahari sudah terbenam. Malam yang suram datang. Burung hantu terbang ke semak-semak. Dan sesaat setelah itu, peri tua muncul dengan mata yang menatap. Oh, ada burung bulbul lain untuk koleksiku. Dia bergumam sesuatu untuk dirinya. Menangkap burung bulbul dan pergi dengan burung bulbul di tangannya. Jorindel yang malang melihat burung itu pergi. Setelah beberapa saat, peri itu kembali dan bernyanyi dengan suara yang serak. Till the prisoner is fast and her dome is cast, there stay, oh stay. When the charm is around her and the spell has bound her highway, way. Tiba-tiba Jorindel telah terbebas. Lalu dia berlutut di hadapan sang peri dan memintanya untuk mengembalikan kekasihnya, Jorinda. Oh, terima kasih peri tua. Sekarang kumohon lepaskan kekasihku Jorinda dari sihirmu. Tidak akan. Kau tidak akan melihatnya lagi.
tapi aku tidak bisa hidup tanpanya. Tolong, aku mohon padamu. Tapi dia tidak peduli dengan permohonan Jorindel, dan dia hanya menertawakannya. Dan kemudian pergi. Dia berdoa, dia menangis, dia sedih, tapi semuanya sia-sia. Ya ampun, apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa pulang tanpa kekasihku Jorinda? Karena dia tidak dapat kembali ke rumahnya sendiri, maka dia pergi ke sebuah desa yang aneh dan mempekerjakan dirinya untuk memelihara domba. Seringkali dia berjalan memutar-mutar di dekat istana yang dibencinya, tapi semuanya sia-sia. Dia tidak mendengar ataupun melihat tentang Jorinda. Apa tidak ada harapan untukku? Suatu malam, dia bermimpi bahwa dia menemukan bunga ungu yang indah, dan di tengah terdapat mutiara yang berharga. Dan dia bermimpi bahwa dia memetik bunga dan pergi dengan bunga di tangannya ke dalam istana. Dan semua yang disentuhnya dengan bunga itu menjadi terbuka. Dan di sana dia menemukan Jorinda lagi. Dan peri tua tampak takut pada mutiara itu. Di pagi hari, saat terbangun, dia penuh harapan. Mimpi ini jelas berarti sesuatu. Mungkin aku bisa menemukan Jorindaku kembali. Lalu dia mulai mencari di atas bukit bunga yang cantik ini. Dan 8 hari yang panjang, dia mencarinya dengan sia-sia. Tapi pada hari ke-9, dia menemukan bunga ungu yang indah. Dan di tengahnya ada tetesan embun besar, sebesar mutiara yang berharga. Kau di sana, kau akan menolongku menemukan Jorindaku. Kemudian dia petik bunganya dan berangkat dan berjalan siang dan malam. Sampai dia datang lagi ke istana. Dia berjalan lebih dekat dari 100 langkah ke sana. Tapi dia tidak terdiam seperti sebelumnya. Namun dia dapat pergi cukup dekat ke pintu istana. Jorindel sangat senang melihat ini. Bunga ini begitu ajaib. Jorinda, aku datang. Lalu dia menyentuhkan pintu dan lalu terbuka. Lalu dia pergi masuk ke dalam istana dan mendengar begitu banyak burung bernyanyi. Jorinda pasti ada di sini. Dia terus berjalan. Kemudian dia tiba di ruangan di mana sang peri duduk dengan 700 burung bernyanyi di dalam 700 sangkar burung. Oh wow, banyak sekali burung bulbul. Saat sang peri melihat Jorindel, dia sangat marah dan berteriak dengan keras. Beraninya kau datang ke istanaku. Bukankah sudah kukatakan jangan kembali lagi? Sekarang kau akan membayarnya dengan nyawamu. Dia berlari untuk menyerangnya, tapi dia tidak dapat mendekatinya lebih dekat lagi. Karena bunga yang digenggamnya menjadi pelindung Jorindel. Dia melihat ke arah burung-burung, tetapi terlalu banyak burung bulbul di sana. Di mana Jorindaku? Saat dia sedang berpikir, dia melihat sang peri menurunkan satu sangkar dan segera berlari menuju pintu keluar istana. Ah, itu dia. Dia berlari mengejarnya, menyentuhkan sangkar itu dengan bunga, dan Jorinda berdiri di depannya. Dan segera memeluk tubuh Jorindel. Tidak! Kemudian dia menyentuhkan semua burung dengan bunga, dan mereka semua kembali ke wujud mereka semua. Oh ya, ya. Ya, terima kasih. Tidak, tidak, tidak. Koleksi burungku. Oh, tidak. Kemudian Jorindel menaburkan embun bunga pada peri tua itu. Mereka terkejut, dia berubah menjadi burung bulbul. Jorinda dengan cepat mengambil burung bulbul itu dan memasukkannya ke dalam sangkar. Sudah berakhir peri tua. Ayo Jorinda sayangku, mari kita pulang. Dan dia membawa Jorinda pulang. Dan mereka pun menikah dan hidup bahagia bersama. Begitu juga dengan gadis lainnya yang telah dipaksa untuk bernyanyi di kandang sang peri tua.